굉장히 약하네. 야, 이놈아, 이거 아직 개랬어? 어? 돈 몇 푼 안 주어졌다고? 왜더 가지고 오는 건 낮에는 이... 왜요? 어르신 없이? Halo guys, kembali lagi di channel Topeng Hitam Official guys ya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan banyak rezeki ya guys. Kali ini kita akan membawakan sebuah film Korea bergenre drama komedi. Film ini berjudul My Teacher Mr. Kim yang dirilis pada tahun 2003 lalu. Film ini bercerita tentang seorang guru SD matre yang suka menerima sogokan yang dipindah tugaskan ke sekolah terpencil di desa. Apakah yang terjadi nantinya guys ya? Mampukah ia melewati hari-hari di desa itu? Film ini disutradarai oleh Jang Gyu-sung. Lewat film ini juga aktor Cha Sang-won berhasil membuktikan kualitas aktingnya. Oke, tanpa basa-basi lagi, inilah seluruh jalan cerita film My Teacher Mr. Kim. Film diawali dengan kepala sekolah SD Seoul yang sedang menawarkan para guru untuk menjadi guru di sebuah desa di pelosok Korea. Karena di sana sangat dibutuhkan seorang guru agar sekolah dasar di sana tidak digusur. Tentu saja, para guru itu tidak ada yang mau. Walaupun kepala sekolah mengiming-imingi mereka dengan promosi jabatan, saat rapat telah usai dan jam pelajaran mengajar dimulai, Bong-du baru datang dan melewatkan rapat pagi itu. Bong-du adalah seorang guru muda di sekolah dasar ini. Dia datang ke sekolah lebih lambat dari murid dan selalu dimarahi oleh kepala sekolah. Alih-alih menjadi guru yang baik, dia malah sesukanya dalam mengajar. Bong-du sangat mata duitan. Dia secara aktif selalu membujuk orang tua murid untuk memberinya uang suap sebagai imbalan atas kebaikannya kepada anak-anak mereka. Namun suatu saat ia akhirnya ketahuan dan menjadi sasaran keluhan orang tua. Awalnya kepala sekolah berniat memecatnya. Namun karena kontribusinya pada sekolah, kepala sekolah pun mempertimbangkan kembali keputusannya itu. Hingga sang kepala sekolah mendapatkan ide yaitu mengutusnya menjadi guru ke sekolah yang jauh di pedesaan itu. Tentunya mau tidak mau Bong-du pun harus menerimanya. Sebelum kepergiannya, dia menyempatkan diri untuk menjenguk ayahnya yang sedang sekarat di rumah sakit untuk berpamitan. Besoknya Bong-du pun pergi ke desa terpencil itu untuk mencari sekolah di mana dia akan mengajar. Meski melewati rute yang sulit, tibalah dia di desa itu. Sebuah desa yang indah yang berada di provinsi Gangwon. Bong-du pun disambut hangat oleh warga sekitar yang ramah dan hormat kepadanya karena dia adalah seorang guru. Mereka merayakan kedatangannya dan berpesta semalaman suntuk yang membuat Bong-du mabuk berat. Paginya dia melihat seorang anak yang mengintipnya dan mengantarkan anak itu untuk pergi ke sekolah. Mereka singgah di sungai untuk mencuci muka. Dan ternyata anak itu adalah salah satu dari kelima murid Bong-du. Di sekolah ini muridnya cuma 5. Dan Bong-du adalah satu-satunya guru di sana. Mereka pun melakukan upacara pagi dilanjutkan dengan senam. Murid-murid juga mengajaknya untuk bermain bola. Hari-hari pun berlalu sampai di sini Bong-du pun masih mengajar dengan sesuka hatinya. Seperti tidak ada niat untuk menjadi guru ya guys. Yang ia kejar adalah uang dan semua cepat berakhir. Bong-du yang awalnya diminta untuk menjadi guru cuma beberapa minggu, namun kini ia diminta untuk mengajar di sana sampai setahun ke depan. Sekalian menunggu sekolah itu benar-benar ditutup dan dia bisa kembali ke kota Seoul. Saat jam pulang sekolah, Bong-du melihat kelima muridnya itu sedang bermain. Mereka ini adalah anak-anak yang sangat menyukai bersekolah. Bong-du melanjutkan perjalanan dan berhenti sambil memanggil anak-anak itu. Mereka bingung karena Bong-du tak menyebutkan nama. Sebenarnya, Bong-du sama sekali belum tahu nama mereka. Ia lalu memanggil semuanya dan meminta untuk dibelikan rokok. Salah seorang murid mengatakan kalau tidak ada toko di desa itu. Para penduduk ke pusat kota sekali sebulan untuk mengisi persediaan selama sebulan. Tapi ada seorang yang menjual rokok dan pria tua itu bernama Pak Choi. Bong-du pun mendatangi rumahnya dan membeli rokok kepadanya. Namun dia tak mendapatkan rokok yang diinginkan, melainkan rokok kretek jadul.
Pak Choi yang merasa tak dihargai pun menyiramnya dan mengejarnya dengan sabit. Pak Choi ini adalah seorang yang buta huruf. Dia sering meminta bantuan murid-murid untuk membacakan surat dari anaknya, namun tak pernah berhasil. Ketika jam istirahat makan siang, para murid ngobrol membahas mengapa Bongdu begitu cuek. Namun polosnya bocil-bocil desa yang baik hati ini, mereka menganggapnya kalau gurunya itu sebenarnya sangat peduli dan hanya pura-pura cuek, sebagai bagian dari rencananya. Di tempat lain, Bongdu tak selera makan sebab makanannya cuma mie instan ala kadarnya. Bongdu melihat seorang murid yang mengintipnya. Dia pun mengajaknya untuk makan bersama dan disinilah Bongdu mengetahui nama muridnya itu Sosuk. Bongdu yang melihat Sosuk makan begitu lahapnya lalu menawarkan stok mie instannya ke gudang. Sosuk boleh memakannya asal dia membersihkan kembali ke walinya. Bongdu juga bertanya kenapa dia tidak makan siang di rumah bersama keluarganya. Sosuk yang makan dengan lahapnya pun terhenti ketika dan terdiam. Tak lama Bongdu mendapatkan ide agar penduduk menyediakan bekal makan siang untuk sekolah. Dia lalu menyampaikannya ke warga sekitar dan keinginannya pun dikabulkan. Hari-hari selanjutnya, Bongdu pun bisa makan siang dengan nikmatnya. Bongdu melihat tagihan kartu kreditnya yang mulai menggunung dan menimbulkan ide agar orang tua murid memberinya sogokan seperti di sekolah sebelumnya. Dia memberikan amplop kosong pada semua murid dan memberikan mereka PR untuk menuliskan harapannya kepada guru. Niatnya agar orang tua murid memberinya uang sogokan, tapi sayang muridnya ini begitu lugunya. Bukan uang yang dia dapatkan melainkan memang beneran surat. Bongdu tak peduli dan tak membaca surat itu. Sejauh ini dia belum pernah mengajar para murid yang hanya menyuruh mereka belajar sendiri, lalu bermain setelahnya. Melihat amplopnya tidak ada yang berisi uang sama sekali, dia pun menyuruh murid untuk kembali belajar sendiri. Ia lalu secara langsung mendatangi orang tua murid yang sedang bekerja di kebun, namun hasilnya tetap nihil. Yang dia dapatkan di sini hanya hasil perkebunan itu. Bongdu yang hanya menyukai uang sangat bertolak belakang dengan penduduk desa yang hidup rukun walaupun tidak mempunyai uang. Suatu ketika Pak Choi datang menghampirinya dan meminta bantuan agar mengajarinya baca tulis. Tak hanya itu, Pak Choi juga memberikan rokok sesuai permintaan Bongdu waktu itu. Bongdu pun setuju dan mulai mengajari Pak Choi baca tulis. Suatu malam terlihat Bongdu sudah sangat suntuk di desa itu. Dia bermain kartu bersama dirinya sendiri. Esoknya tanpa diduga pacar Bongdu datang dari kota untuk melepaskan kerinduan dengannya. Tapi Bongdu terlihat sangat stres dan sedang mencari cara agar bisa kembali pindah ke kota. Disinilah dia mendapatkan ide dari pacarnya yang mengatakan jika di sekolah itu tidak ada murid maka sekolah itu akan digusur. Bongdu memetakan rencana agar dapat memindahkan semua muridnya ke sekolah di kota. Sebagai permulaan, Bongdu memulai program untuk fokus pada pengembangan bakat khusus setiap murid, sehingga mereka ingin mendapatkan pendidikannya yang lebih baik di kota Seoul. Bongdu juga menemui semua orang tua murid untuk mendoktrin mereka agar mau membuat anaknya dipindah saja ke kota, dengan menjelaskan bahwa anak-anak ini berbakat. Disinilah juga dia mengetahui kenapa Sosuk tidak pernah pulang makan siang. Ternyata ibu Sosuk menderita gangguan jiwa karena kepergian suaminya. Namun di Sungai Bongdu mencoba membuat Sosuk tetap menjadi anak yang tegar. Esoknya Pak Choi yang tahu Bongdu mendatangi seluruh rumah murid merasa cemburu dan ingin juga rumahnya didatangi. Malam itu Bongdu pun mendatangi rumah Pak Choi sekalian makan malam. Pak Choi kelihatan senang saat itu karena telah bisa baca tulis. Dia memperlihatkan surat-surat yang dikirim oleh anaknya 3 tahun lalu dan baru bisa dibaca sekarang. Bongdu termenung mendengar itu dan dia teringat dengan ayahnya, lalu menelponnya di wartel pusat kota untuk menanyakan kabar. Cerita pun berlanjut. Bongdu mendapatkan tawaran untuk bekerja sama dengan pebisnis dari Seoul. Pebisnis ini menginginkan gedung sekolah di mana Bongdu mengajar untuk dijadikan tempat permainan survival. Bongdu mengatakan semua anak itu akan dapat segera dipindahkan. Pebisnis ini pun senang dengan informasi itu dan memberinya amplop berisi cek. Esoknya dia membelikan murid-muridnya hadiah sesuai dengan bakat mereka. Tak lupa juga dengan Pak Choi. Lalu mereka bermain di lapangan dengan riangnya. Tak lama ada seorang murid baru, anak orang kaya yang datang dari kota. Ia dipindahkan ke sekolah itu karena orang tuanya akan menetap di desa ini atas suruhan seseorang. Ternyata itu adalah ulah kepala sekolah, agar sekolah itu tidak ditutup oleh pemerintah. Orang tua kaya ini juga memberikan uang sebagai tanda terima kasih. Bongdu yang kesal rencananya bisa berantakan menelpon kepala sekolah itu. Dan dia juga mendapatkan kabar kalau nanti juga akan ada murid lain yang dipindah ke sekolah itu.
Bong Do yang semakin stres mengemudikan mobilnya ugal-ugalan di halaman sekolah malam itu. Esoknya, dia juga melampiaskan kekesalannya kepada murid-murid dan memukul tangan mereka. Pak Choi hanya terdiam melihat. Ketika pulang sekolah, anak baru itu malah mengejek kelima murid ini dan terjadilah baku hantam antaranya dan Sosuk yang membuat keduanya babak belur. Di sini murid baru itu mengatakan kalau Bong Do menerima uang dari orang tuanya untuk menjaganya. Mendengar itu, para murid pun mengadukannya ke orang tua mereka agar juga bisa memberi uang. Para orang tua murid ini pun mendatangi rumah Bong Do malam-malam untuk memberikannya apa yang mereka miliki. Namun bukan berupa uang, melainkan hasil tanam. Melihat orang tua yang begitu berjuang demi anaknya agar bisa dididik dengan baik, ia teringat dengan masa kecilnya dulu saat di sekolah. Ia sering dimarahi oleh guru karena melihat tukang kebun yang tak lain adalah ayahnya sendiri. Paginya ketua kelas membaca surat yang pernah dibuat oleh Bong Do dulu, yang berisi dia akan berhenti dari sekolah itu. Para murid tampak sedih dan kecewa karena selama ini mereka sangat mencintai Bong Do. Sosuk tampak tak hadir hari itu. Tak lama orang tua murid baru itu datang dan meminta pertanggungjawaban Bong Do karena anaknya telah babak belur. Dia protes karena telah memberikan uang untuk menjaga anaknya, tapi Bong Do mengatakan itu adalah masalah anak-anak. Murid-murid juga mencoba membela Bong Do dengan mengatakan bahwa merekalah yang salah yang membuat guru jadi marah. Mendengar itu Bong Do pun tertegun. Ibu kaya ini pun lalu mengeluarkan anaknya dari sekolah itu. Sepulang mengajar, Bong Do mencari Sosuk ke rumahnya, namun ia tak menemukannya. Malam hari saat hujan, dia membaca satu persatu surat para murid yang waktu itu belum sempat dibacanya. Dia tersentuh dengan isi surat-surat itu dan membuat titik balik dalam hidup Bong Do. Suatu saat Bong Do merasa semakin terpukul karena mengetahui Sosuk pergi ke gunung untuk bekerja demi menghasilkan uang, supaya dirinya, guru yang dicintai para murid, tidak meninggalkan sekolah mereka. Bong Do pun mencari Sosuk, lalu menemukannya di gudang sekolah sedang makan dengan laparnya. Bong Do memukulnya dengan penuh haru, dengan alasan telah meninggalkan jam pelajaran. Setelah pukulan kebaikan itu, mereka pun berpelukan seperti ayah dan anak dan bercerita penuh tawa. Esoknya Bong Do merobek surat pengunduran dirinya dan itu membuat semua muridnya sangat senang. Mereka belajar dan bermain seperti sebelumnya. Ia pun mengajar dengan sungguh-sungguh, mendampingi para murid ini menikmati masa kecil yang dipenuhi mimpi dan permainan. Namun tak lama kegembiraan itu seolah akan segera sirna setelah Bong Do mendapatkan surat resmi dari pemerintah kalau sekolah itu akan segera digusur setelah semester ini. Tak hanya itu, Bong Do juga mendapat kabar kalau ayahnya meninggal dunia. Para murid datang ke Seoul mendidampingi orang tua mereka untuk melayat ke rumah duka. Bong Do merasa bahagia dengan kedatangan mereka dan bangga punya murid seperti mereka. Semester itu pun berakhir dan para murid dikumpulkan di ruangan juga ditemani wali murid. Bong Do berpidato untuk kelulusan mereka yang membuat semuanya meneteskan air mata. Para murid saling menceritakan kesan-kesan mereka terhadap guru, sekolah, dan satu sama lain yang sungguh mengharukan. Setelah itu, Bong Do berdiri di luar sekolah menatap kenangan di sekolah itu. Sebelum kepergiannya, Pak Choi menghampirinya dan memberikannya amplop. Awalnya Bong Do menolak, namun Pak Choi memaksa dan berkata kalau itu bukanlah sogokan. Ya, begitulah. Akan selalu ada kebaikan di ujung kebaikan. Mereka semua pun berfoto bersama. Dan film ini pun berakhir, guys ya. Bagaimana menurut kalian film ini? Bagus kan ya? Bagi kalian yang baru menemukan channel ini, mohon dukungannya dengan cara klik like, share, dan juga subscribe di bawah ini. Serta jangan lupa aktifkan tombol loncengnya, supaya kalian tahu jika ada konten terbaru dari channel ini, guys ya. Oke, terima kasih guys. Bye-bye.